Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian bersama saya Diki. Ayat pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 6-13 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara-saudara, kisah tentang perempuan yang mengurapi Yesus ini tentu bukanlah hal yang asing bagi kita. Menarik juga jika kita dapat melihat hal yang dapat dipelajari pada kisah ini. Di satu sisi mungkin perspektif para murid pun ada benarnya. Karena memang minyak yang diberikan tersebut bukanlah minyak murahan, melainkan minyak yang mahal harganya. Kalau misalnya dijual pun, maka bisa ada benarnya juga untuk membantu orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Namun di satu sisi tindakan perempuan tersebut dalam perspektif Yesus justru merupakan hal yang baik. Ada beberapa hal yang dapat kita bisa pelajari dari perempuan ini. Yang pertama, perempuan tersebut melakukan sebuah pengorbanan yang berharga. Kesediaan perempuan itu memberikan minyak yang mahal ini menunjukkan bagaimana kesediaannya untuk memberikan dan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Baik dalam hal waktu, tenaga, ataupun materi. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau justru kita hanya memberikan sisa-sisa waktu, tenaga, atau hal lainnya yang kita miliki kepada Tuhan? Ketulusan hati perempuan tersebut patut diapresiasi. Ini dapat kita pelajari yang kedua. Ini ia tidak hanya memikirkan apa yang orang lain katakan kepada dirinya, melainkan ia memilih untuk fokus terhadap apa yang bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, yang menarik dari ungkapan Yesus adalah memang betul orang miskin selalu ada. Ungkapan ini seolah-olah Yesus berbicara dengan nada yang negatif. Namun di satu sisi lain, jikalau pada akhirnya perempuan tersebut menjual minyaknya lalu memberikan kepada orang miskin, maka dari begitu banyak uang yang didapatkan, tentu orang-orang miskin itu tidak akan tercukupi semuanya. Namun di satu sisi lain, perempuan tersebut memilih prioritas untuk melayani Yesus Sang Tuhan. Pengurapan ini terjadi sebelum Yesus akhirnya ditangkap. Dan ini merupakan ungkapan ataupun perpisahan terakhir kepada Yesus yang nantinya akan mati di kayu salib. Kisah perempuan ini bukan berarti Yesus justru malah mengabaikan orang-orang miskin. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak hanya dilakukan oleh perempuan itu, tetapi kepada para murid yang ada pada saat itu yang bisa dilakukan untuk membantu orang-orang miskin sekitarnya. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Justru perempuan ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu, bagaimana dengan kita? Mampukah kita meneladan dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sama seperti lagu yang biasa kita nyanyikan. Sudahkah kita mempunyai waktu khusus untuk berdoa, menjalin relasi dengan Tuhan, dan juga melayani Tuhan? Yang ketiga, sudahkah kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Mengutamakan Tuhan bukan berarti juga mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tetapi dengan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, kita juga ikut serta juga akhirnya membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang diungkapkan oleh para murid ini sebenarnya hanya merupakan sindiran. Karena yang terpenting adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para murid itu untuk menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Kiranya kita dapat terus melayani Tuhan, memperhatikan sesama kita,
yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.